opening speech Bapak Arief Munajat SE, MM, pemimpin umum dan pemimpin redaksi suarapemerintah.id. Rasa syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar nasional Bangga Buatan Indonesia dengan tema Strategi UKM Naik Kelas di Tengah Tantangan Pandemi dan Digitalisasi. Bapak dan Ibu sekalian, strategi branding di era new normal memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan era sebelumnya. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara perusahaan, khususnya UMKM, berinteraksi dengan konsumennya. Sedangkan adaptasi dan berinovasi itu adalah sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan oleh kalangan UMKM, seperti pada perubahan pasar, perubahan sosial, perubahan politik, bahkan perubahan alam yang tidak bisa dihindarkan. Karena itu, menjadi syarat mutlak untuk dapat menang melawan persaingan di pasar dan perubahan zaman. Kita simak keynote speech yang pertama disampaikan oleh Bapak Panutan S. Sulendra Kusuma selaku Deputi 3 Badan Perekonomian Kantor Staf Presiden, di mana beliau juga sekaligus mewakili Bapak Muldoko. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada suarapemerintah.id beserta segenap panitia penyelenggara yang telah menyiapkan webinar pada hari ini yang terlihat sekali dipersiapkan dengan sangat baik. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Peran penting yang dimaksud terutama adalah, yang pertama adalah dalam penyerapan tenaga kerja. Dari seluruh kegiatan usaha yang ada di Indonesia, sebesar 99% merupakan UMKM. Tidak mengherankan, UMKM merupakan penyerap tenaga kerja yang terbesar, yaitu sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Mengingat pentingnya peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, komponen UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam program PEN. Alokasi dana yang direncanakan pemerintah untuk mendukung UMKM dan pembiayaan korporasi di dalam program PEN di tahun 2021 adalah sebesar 157 triliun rupiah. Program Bangga Buatan Indonesia ini bentuk dukungan bagi UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan digitalisasi dan juga pandemi COVID-19. Gerakan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat membeli dan menggunakan produk lokal buatan UMKM guna memperkuat industri dan produk-produk unggulan dalam negeri. Dengarkan kembali keynote speech yang kedua, dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Hanuha SEMS selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia dan 220 negara di dunia saat ini masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Data BPS menunjukkan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 masih terkontraksi sebesar 2%. Namun kita harus tetap optimis karena UMKM adalah penggiat ekonomi yang paling handal untuk bertahan, tumbuh, dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. 30% dari UMKM mengalami penurunan permintaan, jadi yang survive itu mengalami penurunan permintaan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan digital. Ini positif ya. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh CAA Insight pada bulan Juni 2020, memanfaatkan media sosial oleh UMKM mencapai 54%. Dan 45% dari UMKM kita ini melakukan penjualan melalui e-commerce. Jadi UMKM kita cukup beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan masuk ke onboard ke digital. Total transaksi di e-commerce Indonesia mencapai 286,9 triliun berdasarkan data Bank Indonesia per November 2020. Segera memasuki webinar yang pertama, Bapak Arto Biantoro selaku founder dan owner Gambaran Brand Indonesia. Dan beliau akan mengulas tema membangun brand UMKM berkelas. Salam kenal, saya Arto Biantoro dan senang sekali hari ini saya diundang untuk berbagi khususnya di platform baru yang mudah-mudahan bisa menyuarakan dan memberikan informasi ke lebih banyak masyarakat sehingga kita semua lebih terinformasi. Hari ini saya mungkin akan
bagaimana kita bisa berkelas, tapi salah satu poin yang paling penting juga sebelum kita bisa berkelas adalah bagaimana kita bisa survive di masa pandemi ini. Jujur memang kalau kita melihat angka itu sebenarnya cukup menakutkan bagi kita, cukup menjadi hal yang membuat kita prihatin, tapi di satu sisi saya juga takjub karena saya melihat begitu banyak brand-brand lokal juga yang sebenarnya hasil dan survive di masa pandemi. Dan mereka juga seringkali diundang di berbagai forum dan menceritakan berbagai kisah sukses atau cara bagaimana mereka bertahan. Era seperti ini, yang pertama kita harus punya kemampuan ekstra. Ada 5 ekstra yang saya sampaikan. Yang pertama adalah ekstra kreatif. Ekstra kreatif itu artinya kita harus mampu secara kreatif mentransformasi produk-produk yang relevan dengan pasar yang ada sekarang. Sehari 3 kali, tapi mereka tidak bisa keluar rumah. Maka kalau kita bisa mentransformasi ekstra kreatif, membuat makanan kita menjadi ready to eat atau ready to cook kategori atau frozen food kategori, maka kita masih bisa punya kesempatan untuk berkolaborasi atau berkesempatan untuk menyampaikan produk kita kepada pasar kita. Webinar yang kedua dan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Trisha Suherman, SECWC Diplomasi Desko SPA, dan beliau merupakan pengusaha dan juga Ketua Umum Yayasan Global CEO Indonesia. Dan kali ini akan mengangkat tema CEO Indonesia bersama membangun UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat siang semuanya. Tema saya di sini adalah CEO Indonesia bersama membangun UMKM. Jadi kita ada beberapa ya yang kita kunjungi, baik itu UMKM di bidang fashion, kuliner, dan lain-lain. Kami bersinergi dengan para UMKM di mana para anggota CEO ini akhirnya bekerja sama nge-brandingin mereka punya produk sehingga layak dijual seperti itu. Karena sebenarnya tuh produk-produk kita itu bagus-bagus semua, cuman mereka hanya kurang packagingnya aja dan branding kayak gitu. Makanya kami berkolaborasi dengan para UMKM agar UMKM ini naik kelas. Bag ini adalah gerobak yang kita sudah koordinasi dengan Kodam Jaya. Ini kita serahkan kepada masyarakat yang kena pandemi. Ini adalah konsep yang udah didesain oleh tim Kodam Jaya. Ada Garuda Indonesia, terus di bawahnya ada Yayasan Mandala, dan ini gambar Kodam seperti itu. Mari kita simak webinar yang ketiga, dan kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Tri Raharjo SEMM, dan beliau ini merupakan Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia. Dan beliau akan mengulas tema strategi UMKM naik kelas di era digitalisasi. Hari ini Bapak Ibu, saya akan sharing mengenai bagaimana UMKM naik kelas. Nah, di era pandemi COVID-19 gitu ya, sudah pasti ada 2 tantangan besar. Yang pertama adalah tantangan pandemi COVID-19 itu sendiri, yang kedua adalah tantangan digitalisasi. Tantangan digitalisasi ini lebih pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh angka 170 juta lebih pengguna. Dengan penetrasi lebih dari 70% penduduk Indonesia. Ini adalah tantangan buat pelaku bisnis. Tahun lalu, 2020, Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia melakukan survei terhadap 30 brand pelaku bisnis franchise, lisensi, dan peluang bisnis. Seberapa dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis mereka. 90% pada saat pandemi, khususnya pada bulan Maret hingga periode survei pada September, mereka terkena dampak pandemi COVID-19. Artinya secara omset mereka mengalami penurunan. Hanya 10% sektor industri yang tidak mengalami dampak. Nah, salah satu sektor industri ini adalah di bidang